Luas sekali rahmatnya Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan setiap orang beriman yang lolos masuk ke dalam surga untuk memberikan syafaat siapapun yang mereka ingin. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, waktu Nabi mau masuk surga, beliau mengatakan umatku, umatku. Maka Allah SWT mengatakan, pergilah hai Muhammad ke neraka, cari siapapun di antara umatmu yang memiliki atau pernah mengucapkan la ilaha atau memiliki keimanan itu seperti koin dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun pergi ke neraka mengeluarkan semua umatku yang dalam hatinya ada seperti koin dirham dari keimanan. Lalu kemudian aku kembali lagi dan Allah masih mengatakan, kembalilah, keluarkan lagi dari umatmu siapapun yang memiliki iman setengah dirham. Maka Nabi SAW kembali lagi ke sana. Artinya setengah dirham ini teman-teman kecil sekali, koin dirham ya. Bisa dikatakan amalnya tidak ada, dia cuma modal keimanan saja kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku pun pergi ke neraka mengeluarkan mereka, tidak tersisa siapapun dalam hatinya seperti itu. Malaikat pandu, ini orangnya, ini orangnya. Nabi SAW keluarkan semua. Setelah kembali ke surga, Allah masih berfirman lagi, wahai Muhammad, kembalilah lagi ke neraka, keluarkan siapapun dari umatmu yang memiliki seperti biji sawi dari keimanan. Nah, kita tahu biji sawi itu seperti pasir, debu kecil. Maka Nabi SAW pun masuk ke dalam neraka mengeluarkan semuanya, mengeluarkan semua orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan. Setelah selesai itu pun, kata Nabi SAW, Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat, orang-orang beriman memberikan syafaat. Tentu orang beriman tergantung kadar pahala dia yang lebih dan juga izin Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai semua itu, saking luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan masih tertinggal syafaatku, aku masih bisa memberikan syafaat. Lalu kata Nabi SAW, Allah menggenggam satu genggaman di neraka dan mengeluarkan banyak makhluk dengan genggaman tersebut ya. Sementara ada hadis lain teman-teman yang berbunyi, pada hari kiamat nanti seluruh langit, 7 lapis langit dan bumi itu di dalam genggamannya telapak tangannya Allah. Berarti kalau Allah mengambil satu genggaman dari neraka banyak sekali ya. Maka Allah pun mengeluarkan banyak sekali makhluk, kata Nabi SAW, yang belum pernah beribadah kepada Allah sama sekali. Ini luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah ini jangankan di akhirat nanti yang 99, di dunia saja sudah sangat luas. Seseorang bermaksiat 50 tahun, 70 tahun, taubat, hitungan menit diampuni oleh Allah SWT ya. Kita berbuat maksiat kepada Allah, jarang berzikir, jarang bersyukur, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah kasih pakaian, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa menggunakan air, bahkan ahli maksiat pun melakukan itu. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Mereka mengatakan atau memvonis Allah punya anak, Allah masih memberi mereka rezeki. Jadi rahmat Allah luas. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, inna rahmatullahi qad ghalabat ghadabuh. Rahmatnya Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah telah mengalahkan emosinya atau kemurkahannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin siapapun di antara kita tersesat, masuk neraka ya. Allah mau menyelamatkan kita, cuman kitanya yang tidak mau. Di dalam riwayat Bukhari yang lain dijelaskan bahwasanya sempat Nabi SAW melihat seorang ibu yang lagi mau menyusui anaknya atau lagi menyusui anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kalau seandainya kita bakar api, lalu kita minta ibu tersebut lempar anaknya di api, kira-kira dia mau lempar gak? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, gak ada ibu mau lempar anaknya di api. Bahkan kebanyakan ibu kalau memang masih normal dalam fitrahnya atau di atas fitrahnya, dia mati lebih dulu baru anaknya gitu ya. Maka kata Nabi SAW, ya, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang dengan kita. Makanya amal sedikit saja Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan pahala yang besar. Bagaimana bisa kita menilai teman-teman 2 rakaat sholat duha bisa menyelamatkan 360 sendi? Kalau sendi kita, ada sendi seseorang rusak misalnya, butuh biaya 1 juta saja, maka dia butuh 360 juta untuk perbaiki sendinya. Tapi dibalas itu semua dengan 2 rakaat sholat duha, 2 menit, 1 menit kita sholat gitu kan.
Sedikit saja kita dekatkan diri kepada Allah SWT, Allah tanamkan keimanan dalam hati. Sampai dalam hadis Bukhari dikatakan, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis Qudsi, ya, tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, tidak ada amal yang paling aku cintai dari apa yang hamba aku lakukan dari perbuatan wajib. Jadi teman-teman jangan main-main dan jangan lalai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, ini maksimalkan semuanya. Karena ini amal yang paling Allah cintai. Ada orang khusyuk dalam sholat malam tapi sholat wajibnya tidak, ini keliru. Gitu kan? Tidak ada amal yang lebih aku cintai kata Allah dibandingkan apa yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan memegang, matanya dia gunakan melihat, telinganya dia gunakan mendengar, kakinya dia gunakan melangkah. Ya, dalam riwayatnya dikatakan kalau dia berdoa aku akan terima. Ada juga hadis yang lain, tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal kecuali aku datang kepadanya dengan satu depa, dia satu depa, aku satu hasta, dan seterusnya. Kalau dia berjalan, aku berlari. Artinya Allah SWT membalas kita dengan sedikit saja perbuatan, dengan luar biasa dibukanya pintu rahmat itu.